Baik, kita mulai untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tentang negara Laos, yang salah satu dari anggota ASEAN ya. Yang kita bahas pertama identitas. Ya. Sama seperti sebelumnya, kita bahas tentang identitas negara-negara anggota ASEAN. Nah, identitas ini nama resminya ini negara Laos ini Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kotanya ini Vientiane. Bahasa Laos gitu ya, Vientiane. Bahasa utama Laos, bahasa resmi ya. Tapi di sana juga ada bahasa Prancis, bahasa Inggris ya. Lalu sistem pemerintahnya Republik Komunis. Dan agama utama di sana itu agama Buddha sama animisme. Ya, apa animisme? Arwah. Kalau dinamisme percaya pada benda. Kalau animisme percaya pada roh atau arwah itu ya. Sekarang keadaan alam ya. Keadaan alam di sini membahas letak batas iklim dan bentang alam ya. Yang pertama yang akan kita bahas tentang letak dan batas alam. Letak astronomis negara Laos itu 14 derajat lintang utara sampai dengan 20 derajat lintang utara. Dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Lalu bagaimana dengan batas-batas negara Laos? Sebelah barat, negara Laos ini berbatasan dengan Thailand dan Burma. Lalu sebelah utara, negara Laos ini berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Dan sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Nah, lalu bagaimana dengan iklim di negara Laos? Iklim di sana beriklim tropis ya. Rata-rata suhu tahunannya itu 26 derajat Celcius, itu di bagian utara ya. Kalau di bagian selatan itu 28 derajat Celcius. Jadi Laos ini memiliki 3 musim. Yang pertama musim hujan yang panas. Biasanya ini terjadi di bulan Juni Oktober ya. Pada saat adanya pengaruh angin musim. Angin musim dari mana? Dari barat daya yang datang ke wilayah itu. Wilayah Laos itu tadi. Lalu musim yang kedua, musim kemarau yang sejuk. Ini terjadi di antara bulan November sampai dengan Februari. Pada saat angin bertiup dari timur laut. Sama halnya kayak Indonesia. Indonesia ini pada bulan-bulan tertentu ini musimnya hujan. Berarti kalau musim hujan, arah angin ini berasal dari Samudra Hindia. Ya. Karena angin tadi ini membawa uap air dari samudra tadi. Itu kalau musim hujan. Kalau musim kemarau, artinya arah anginnya ini berasal dari arah benua Australia. Benua Australia sebagian besar gurun. Nah, kenapa bisa jadi kemarau? Karena di situ bawa awan panas dari sana. Jadi berbeda dengan ketika berada angin dari utara ya, Samudra Hindia. Lalu balik lagi ke iklim negara Laos. Yang terakhir ya, musimnya musim pancaroba ya, yang kering dan panas ya. Ini biasanya terjadi di bulan Maret sampai Mei ya. Pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Lalu bentang alam ini ya, bentang alam Laos. Laos ini merupakan negara pegunungan. Kawasannya itu hutan tropis ya, yang belum tersentuh. Hanya kurang lebih 5% ya dari lahan mereka itu cocok untuk pertaniannya. Akan tetapi lahan pertaniannya itu yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja.
Ya. Dari lahan pertanian yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Jadi Laos ini memiliki wilayah kurang lebih ya sebesar 236.804 km persegi. Nah, luas dari wilayah Laos ini merupakan setengah bagian dari luas pulau Sumatera di Indonesia. Jadi pulau Sumatera itu setengahnya dari pulau Sumatera itu adalah wilayah Laos besarnya ya. Wah. Beruntung sekali kita di Indonesia. Kemudian Laos ini merupakan satu-satunya negara yang di Asia Tenggara yang jalan masuknya ke wilayah tanpa melalui laut. Jadi melalui darat, sama kayak Indonesia ke Malaysia bisa lewat darat juga. Jadi sebagian besar wilayah Laos ini adalah daerah pegunungannya. Dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Nah, berbicara wilayah Laos, kawasan Laos ini terdapat atau terdiri dari 4 kesatuan geografis ya. Yang pertama, barisan pegunungan lipatannya dari utara ke selatan yang bertopografi kasar ya. Pada bagian utara ini, barisan pegunungan lipatan terpotong-potong ya. Puncak pegunungan tertinggi ini berada pada Gunung Pau Biao ya. Kemudian kawasan Laos yang selanjutnya adalah lereng barat pegunungan Annam. Lalu yang selanjutnya ini plato Bolofens. Kemudian yang keempat ini daerah lembah Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong ini merupakan urat nadi dari negara Laos. Panjangnya panjang sungai ini kurang lebih 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhannya ini melewati wilayah Laos dan membuat perbatasan dengan Thailand. Jadi Sungai Mekong ini dijadikan sebagai perbatasan antara Laos dan Thailand ya. Lalu penduduknya, ya. Laos ini salah satu dari beberapa negara komunis yang masih tersisa di dunia ya. Sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Dan Laos sampai sekarang ini tetap bertahan dengan ideologi komunis atau paham komunis. Sambil berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia yang cepat. Nah, jumlah penduduk Laos ini dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, termasuk yang paling kecil. Pada tahun 2015 jumlah penduduknya 6,9 juta jiwa. Ya. Dengan pertumbuhan penduduknya 0 negatif ya, 0,3% per tahun, artinya kurang. Kalau Indonesia ya pertumbuhannya itu surplus ya, berlebih. Ya, makanya Indonesia penduduknya ini terbesar keempat ya, di dunia setelah Amerika kalau tidak salah. Ya. Lalu kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu ya. Kurang lebih 50%. Dan 34% ini menganut kepercayaan suku ya. 2% itu beragama Kristen dan lain-lainnya itu mencapai 6%. Lalu muncul pertanyaan, apakah tidak ada agama Islam? Tentu ada. Tapi tidak sebesar dengan agama-agama yang lain atau agama utama di sana. Sama halnya ke Indonesia. Agama utama di Indonesia apa? Agama Islam, agama Islam. Kemudian berbicara tentang perekonomian di Laos. Bagaimana perekonomian di sana? Jadi di negara Laos itu pertanian itu merupakan kegiatan ekonomi yang utama. Pertanian di sana itu mampu menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Nah, lalu bagaimana luas
lahan pertaniannya. Luas lahan pertanian itu sebesar kurang lebih 932.000 hektar. Dimanfaatkan untuk budidaya tanam padi dan jagungnya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sarana transportasi di sana? Jadi sarana transportasi di negara Laos ini masih belum banyak ya. Dan sarana telekomunikasi juga masih sedikit. Berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia sarana transportasi di daerah-daerah tertentu saja. Misalnya di Pulau Jawa itu hampir sarana transportasi itu lengkap ya. Di daerah-daerah terpencil ya, itu sarana transportasi mungkin ada. Mobil angkutan umum pun itu jarang ya. Mungkin motor, mobil itu. Tapi kalau di pulau-pulau besar atau kota-kota besar angkutan umum itu banyak ya. Tapi sekarang angkutan umum agak sedikit berkurang ya. Karena ada angkutan umum yang mobile kayak Gojek ya, Grab. Lalu hal inilah yang membuat laju perdagangan di Laos, negara Laos ini berjalan kurang lancar ya. Karena transportasinya, infrastrukturnya belum, komunikasinya juga belum ya. Tapi negara ini bisa mengekspor ya. Apa yang diekspor? Berupa barang tambang ya, seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit ya. Nah, kegiatan impor yang dilakukan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Di antaranya beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang konsumsi lainnya. Pusat perekonomian Laos ini terdapat di sepanjang Sungai Mekong ya. Sungai Mekong tadi berapa panjangnya? Kurang lebih 1.800 km ya. Hampir dari sebagian dari panjangnya keseluruhan wilayah Laos. Ini pusat perekonomian juga nih. Sungai Mekong ini. Lalu kita bahas ke sumber daya alam Laos. Yang pertama, sumber daya hutan di Laos ini mengalami penurunan secara signifikan. Biasanya kalau hutan mengalami penurunan, yang pertama biasanya peralihan lahan, fungsi lahan. Yang pertama bisa jadi lahan pertanian, kemudian bisa dijadikan lahan perumahan atau lahan gedung atau apa itu biasanya. Coba kita lihat ya. Jadi diperkirakan Laos ini tinggal memiliki luasan hutan 130.000 km persegi. Dari jumlah 70.000 km persegi saja. Jadi maksudnya 70.000 km persegi ini memiliki nilai jual ya. Nah, namun demikian, Laos ini mampu melakukan ekspor hasil hutan ke negara lain. Ya, sumber daya yang menjadi andalan Laos ini hampir sama dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, yaitu sektor pertanian. Apakah ada selain sektor pertanian? Ya, tentu ada. Yaitu sektor perikanan, peternakan, pertambangan. Juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Nah, ini kerjasama. Jadi, negara Laos ini dalam tata pergaulan negara dengan negara lain banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti ekspor, impor. Kan tetapi Laos juga bekerja sama ya. Bahkan sudah lebih berkembang dalam bidang-bidang lain, baik di bidang regional maupun internasional. Sebagai anggota ASEAN ini, Laos ini turut aktif dalam kegiatan kerjasama tersebut. Misalnya KTT ASEAN yang ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane. Ya, beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos, diantaranya ini ILO, International Labour Organization, ini organisasi pekerja ya, sedunia. WHO, World Health Organization, ya, organisasi kesehatan dunia.
dan lain sebagainya. Jadi ini tentang negara Laos. Kenapa perlu kita pelajari? Ini penting sebagai perbandingannya. Bagaimana negara Laos ini yang ukurannya setengah dari Pulau Sumatera mampu berkembang seperti ini, masih mampu melakukan ekspor. Apalagi kita yang berada di Indonesia ini, negaranya berlipat-lipatnya ukuran dari Laos, tentu bisa lebih dari itu. Baik, sekian dari pertemuan ini, akan kita lanjutkan di video selanjutnya.